Hai pemirsa, saya hari ini akan membuat podcast bersama Pak Rudi dan Bu Novi. Podcast kolaborasi pembelajaran. Ikuti saya sampai video ini berakhir, oke? Pembelajaran kolaborasi merupakan salah satu model pembelajaran yang digunakan di SMA St. Louis pada saat masa pandemi. Sebentar lagi pemirsa, saya mau sampai di kampus Karangpanas di SMA St. Louis. Mungkin Bu Novi dan Pak Rudi sudah berada di sana untuk bersama-sama membuat pembelajaran kolaborasi. Ikuti terus pemirsa video yang akan kami buat, oke? Oke, selamat pagi pemirsa. Kali ini Pak Rudi mau melakukan pembelajaran kolaborasi bersama Pak Joko. Ini nunggu Pak Joko datang. Oke, sepertinya Pak Joko udah datang itu. Nah, itu Pak Joko itu udah datang. Ayo kita mulai pembelajarannya. Oke, ini Pak Joko udah datang. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah Kita baik. langsung ini Pak Rudi. Oke, ditunggu Bu Novi di atas. Yuk. Pagi Bu. Pagi Pak. Udah siap Bu? Siap. Buat podcastnya. Oke, kita mulai ya Bu. Ya, silakan Pak. Selamat pagi anak-anak. Kita mulai pembelajaran kolaborasi. Hari ini kita akan belajar materi apa Pak? Roket air sederhana. Nah, kita harusnya perkenalan dulu sih. Oh gitu, tidak apa-apa. Selamat pagi anak-anak. Nah, di sini kita akan melakukan pembelajaran kolaborasi. Nah, di kolaborasi ini Pak Rudi ditemani oleh Saya Pak Joko. dan Saya Ibu Novi. nah di sini pembelajaran kolaborasinya itu materi mata pelajaran matematika, fisika, dan bahasa Indonesia. Oke, Pak Joko, ini kolaborasinya apa ya Pak? Oh iya, anak-anak nanti kita bisa membuat mainan kemudian bermain, yaitu roket air sederhana yang nanti kita akan coba mainkan, tetapi dengan belajar. Oh, jadi belajar sambil bermain ya Pak? Iya, Membuat apa Pak tadi? roket air sederhana. Roket air sederhana. Iya. Oke, kita lihat cuplikan berikut ini. Baik, itu anak-anak cuplikan roket airnya. Sekarang Pak Rudi mau tanya nih ke Bu Novi. Ya, Bu Novi, melihat cuplikan tadi, tanggapan Bu Novi gimana? menarik sekali ya. Ketika saya melihat tayangan itu, saya jadi teringat ketika saya kecil, saya sering bermain air seperti itu. Kalau Pak Rudi seperti apa dulu? Oh, kalau dulu saya tuh waktu kecil mainnya kayak pistol air Bu. Itu termasuk enggak Pak? Oh iya, itu termasuk. Jadi itu penerapan dari
Kalau materi fisika ya hukum kalahan momentum. Oh, Ya. gitu ya. Jadi udara yang ditarik ke belakang menghasilkan gerakan yang ke depan airnya Depan, itu. ya. Ya. Baik. Oh ya, untuk materi roket air ini Pak, mungkin Bu Novi dari Bu Novi dulu. Hubungannya apa sih Bu antara roket air sama materi bahasa Indonesia gitu? Sebenarnya ada dua materi, yaitu di kelas 10 dan kelas 11. Di kelas 10 materinya adalah teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kelas 11 materinya teks prosedur. Namun untuk saat ini kita lebih condong ke teks laporan hasil observasi. Jadi itu mengamati suatu benda atau suatu objek. Oh iya. Kalau Pak Joko gimana? Materi roket air terhadap Sebenarnya materi ini sudah diberikan, ya. Materinya yaitu tentang impuls dan momentum. Ini merupakan penerapan atau aplikasi dari materi tersebut. jadi penerapan ya Pak. Ya, penerapan dari materi impuls dan momentum. Baik. Kemudian kalau untuk matematika, hubungannya roket air sama pelajaran matematika itu, roket air itu kan punya apa? Lintasan gitu ya Pak. Jadi kalau roket, nah itu kan ada parabola ya Pak. ya parabola. Dan parabola tuh macam-macam. Ada yang naik ke atas gini, atau yang mendatar, agak. Nah itu artinya tuh kan beda-beda itu. Jadi harus ada angka yang menyebutkan dia itu berbeda. Nah, di sini untuk materi matematika kita membuat rumus lintasan dari roket air. Dan untuk materi lebih detailnya nanti Pak Rudi kasih cuplikan video berikut ini. Baik, di sini Pak Rudi akan menjelaskan tugas matematika tentang roket air sederhana, yaitu materi fungsi kuadrat. Oke, sebelumnya baru dijelasin materi atau pembukaan dulu. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar Gateway Arch dan Sydney Harbour Bridge. Nah, Gateway Arch itu ada garis lengkungnya. Nah, ini bangunnya, garis lengkung kayak ini. Sama Sydney juga sama, ini ada garis lengkungnya. Cuman kan berbeda tuh. Bedanya apa? Kalau Gateway Arch itu kan agak ke atas, agak tinggi. Sedangkan Sydney ini agak mendatar. Nah, di sini kalian akan baru ditugaskan untuk membuat rumus parabola. Nah, rumus parabola kan pasti beda-beda. Yang mendatar tuh nanti rumus parabolanya jadi gimana. Yang agak tinggi kayak gini, ini nanti rumus parabolanya jadi gimana. Oke? Dan parabolanya nanti rumusnya seperti berikut ini. Nah, ini nanti kalian menggambar grafik, misal roket air kalian di sini, kemudian meluncur. Nah, bisa kayak garis merah, hijau, atau kuning. Nah, pasti kan beda-beda nih. Nah, untuk membedakan harus pakai rumus parabola atau fungsi kuadrat. Nah, nih, ada juga yang kayak gini. Gitu. Nah, nanti ada titik dari awal peluncuran sampai berhenti atau jatuhnya roket airnya itu. Nah, untuk tugas kolaborasi kalian, pertama, menggambar grafik dengan melihat lintasan roket air sederhana. Bisa difoto atau di screenshot dari hasil praktek peluncuran roket airnya. Kemudian nanti dicetak atau di print. Nah, kalau udah dicetak sama di print, nanti hasilnya itu kalian bikin koordinat kartesius dulu. Bisa pakai pensil, bisa pakai spidol. Setelah kalian di print ya, jadi kasih koordinat kartesius. Kemudian yang dari pangkal, misal pangkal kalian dari sini, kemudian jatuhnya di sini. Habis itu kalian bikin parabolanya dari lintasan roket airnya tersebut. Gitu. Untuk yang kedua, setelah membuat grafiknya, membuat rumus persamaan kuadrat. Yang pertama dengan rumus ini, Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dikalikan sama X min X2 apabila diketahui dua titik potong sumbu X dan melalui satu titik. Kemudian pakai rumus yang kedua bisa apabila diketahui titik puncak dan melalui satu titik. Kalau yang ini tadi titik puncaknya nggak ada ya. Nah, titik puncak itu yang ini. Nah, sini berapa koma berapa. Nah, kalau dilihat dari sini tuh sekitar min 1, ini 1, 2, 3, 4 min 1,4 titik puncaknya.
Cuman Pak Rudi ambil titik yang ini sama ini. Nah, contohnya ini tadi grafiknya yang tadi Pak Rudi ambil. Nah, grafik ini diperoleh dari nanti kalian pas screenshot dari foto dari video yang kalian buat. Kemudian di sini diketahui titik potong sumbu X-nya A min 3,0. Min 3,0 ini ya. Nah, ini min 3,0, kemudian 1,0 di sini, dan melalui titik ini 0,3. Ditanya tentukan rumus fungsi kuadrat. Oke, sekarang nanti kalian jawab. Kalau kayak gini, kita pakai rumus ini yang diketahuinya 2 titik dan melalui 1 titik. Kemudian nanti X1 sama X2-nya, X1-nya ini, X2-nya ini kan, kita ganti yang ini, min 3 sama 1. Jadi nanti ini ganti min 3, yang ini ganti 1. Oke, nah, jadi seperti ini. Kemudian kita hitung menjadi 0 tambah 3. 0 ini dari mana? Ini dari melalui titik 0,3. Jadi X-nya kita ganti angka 0, Y-nya diganti angka 3. Habis itu kita hitung menjadi A-nya sama dengan min 1. Kemudian kita lanjut, yang ini ditulis lagi. Nah, yang ini ditulis sebelah sini. Kemudian A-nya dimasukkan min 1. Kan tadi A-nya ketemu min 1. Min 1, habis itu dihitung atau kalikan aja menjadi Y sama dengan min X kuadrat min 2X tambah 3. Ini kalau titiknya dari min 3,0 dan 1,0 dan melalui titik 0,3. Tapi nanti kalian bisa dari min 3 terus meluncurnya agak mendatar gini. Di sini gitu. Boleh, sama aja. Dan cara ngerjainnya pakai rumus ini. Dan boleh pakai rumus yang titik puncak. Nah, nanti silakan rumus tadi atau gambar tadi bisa kalian tulis atau ketik, kemudian dikumpulkan pada tanggal 5 Oktober 2021. Itu ya, terima kasih. Nah, itu cuplikan materi matematikanya. Sekarang untuk tugasnya Pak Joko. Iya. Untuk tugas anak-anak, nanti anak-anak membuat rancangan roket air sederhana tadi yang meliputi alat dan bahan yang dipakai, terus kemudian cara kerja membuat roket air sederhana, dan nanti akhirnya akan diluncurkan prakteknya ya, diluncurkan. Jadi memang tugas untuk yang mapel fisika yaitu memang penerapan dari materi impuls dan momentum, sehingga nanti yang Pak Joko lihat yaitu video. Jadi nanti dibuat dalam sebuah video alat dan bahannya, rancangannya bagaimana, terus kemudian proses peluncurannya itu Pak. Oh, jadi yang dikumpulkan anak-anak itu nanti dalam bentuk video ya Pak? Dalam bentuk video. Roketnya juga ada dikumpulin Pak? Ya, nanti kalau sudah selesai dipraktekkan, dikumpulkan ke sekolah. Oh gitu. Jadi nanti videonya itu dari pembuatan, terus peluncuran gitu ya Iya, Pak? dari alat dan bahannya apa saja, kemudian perakitannya bagaimana, terus kemudian diluncurkan. Oke. Baik. Untuk Bu Novi, kalau tugas untuk anak-anak apa ya Bu? Dari yang sudah dibuat tadi, roket air itu diamati. Mulai dari roket air itu apa, bentuknya seperti apa, bagian-bagiannya, kemudian nanti manfaat dari roket air itu apa. Sesudah diamati lalu dibuat laporannya sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Jadi mulai dari definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Jadi nanti bentuknya sebuah teks laporan hasil observasi yang berisi tentang roket air. Oh, jadi nanti anak disuruh buat laporan ya gitu ya Bu? Iya. Baik. Kemudian kalau untuk matematika, jadi nanti kalian buat rumusnya. Nah, cara buat rumusnya gimana? Di video sebelumnya Pak Rudi udah share. Jadi nanti kalian buat rumusnya jadi gimana? Jadi nanti tinggal ditulis di kertas, gitu ya. Atau enggak digabungin sama yang bahasa Indonesia boleh, atau tersendiri. Itu. Kemudian untuk penilaiannya Pak Joko, dari penilaian fisika itu gimana Pak?
tentu saja ini penilaian dalam bentuk keterampilan ya Pak. Keterampilannya di dalam rangka membuat rancangannya bagaimana, terus kemudian alat-alat dan bahan yang dipakai apa saja, terus kemudian nanti pada saat peluncuran itu benar nggak bisa bergerak secara parabola. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin baik atau tidaknya roket tersebut pada saat diamati. Gitu Pak. Untuk bahasa Indonesia gimana Bu penilaiannya? Penilaiannya berupa penilaian pengetahuan atau kognitif. Jadi yang dinilai adalah teks laporan hasil observasi. Jadi strukturnya, kemudian kebahasaannya. Itu Pak Rudi. Gitu. Baik. Jadi kalau untuk matematika dilihat dari cara ngerjainnya, rumus-rumus dari parabola tersebut. Baik, itu saja untuk video pembelajaran kolaborasi. Mungkin Pak Joko ada yang mau disampaikan? Baik, mudah-mudahan dengan praktek membuat roket air sederhana ini memicu anak-anak untuk berkembang lebih jauh lagi. Dan jangan lupa video pembelajaran, terus kemudian alat dan bahan yang sudah dibuat oleh anak-anak dikumpulkan paling lambat tanggal 5 Oktober 2021. Itu. Untuk pembuatannya Pak, pembuatannya tuh di tanggal berapa sampai berapa gitu? Kalau proses pembuatannya kan bisa dari tanggal 20 setelah selesai PTS sampai tanggal 27. Itu harapannya sudah selesai. Kemudian untuk IPA 1 nanti tanggal 29 itu bisa diluncurkan, untuk IPA 2 tanggal 30 bisa diluncurkan, sehingga ada spelling waktu untuk pengumpulan ke sekolah. Oh gitu. Ya. Jadi batas maksimal Tanggal 5 Ya. gitu ya. Kalau Bu Novi mungkin ada yang mau disampaikan sebelum diakhiri? Ya, terima kasih Pak. Untuk bahasa Indonesia, karena yang dikumpulkan berupa teks dan itu bentuknya tulisan tangan, maka perhatikan juga kerapian tulisan, EYD, dan pilihan kata yang digunakan. Selain itu, perhatikan juga waktu pengumpulan, yaitu tanggal 5 sama dengan Pak Joko. Jadi tanggal 5 itu sudah maksimal harus sudah dikumpulkan. Harapannya ya sudah selesai. Sudah selesai ya tanggal 5. Iya. Iya Pak. Ya. Baik, itu saja untuk pembelajaran kolaborasi kita. Semoga di pembelajaran kolaborasi kita hari ini membawa manfaat bagi kalian semua. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Dadah.